Selamat berjumpa kembali. Sekarang kita akan lanjutkan mempelajari fungsi-fungsi di Excel, yaitu fungsi jam dan fungsi yang berkaitan dengan teks. Fungsi jam, jadi untuk menuliskan jam di dalam Excel, kita dapat tulis langsung, misalnya ini jam 17 lewat 20 menit, lewat 12 detik, dapat diketik langsung, ya, diketik langsung seperti ini, nanti hasilnya seperti ini. Atau bisa juga menggunakan fungsi time. Ya, fungsi time itu terdiri dari 3 bagian: jam, menit, detik. Kalau komputernya di setel dalam keadaan standar English United States, ya, Inggris Amerika, pemisah bagiannya adalah koma. Tapi kalau di setel formatnya menjadi Indonesia, maka ini pemisah bagiannya titik koma. Nah, jadi terdiri dari 3 bagian: jam, menit, detik. Ketik sama dengan time kurung buka 17,20,12, nanti hasilnya seperti ini. Ya. Jadi memasukkan jam dengan fungsi time. Kalau fungsi now, ya, fungsi now ini digunakan untuk memasukkan jam ke Excel juga. Cuman jamnya itu diambil dari jam sistem komputer, ya, yang ada di kanan bawah nih, ya. Jam sistem komputer. Jadi memasukkan jam sistem komputer ke dalam Excel, ya. Nah, setelah kita masukkan nanti, ini formatnya, bentuknya bisa kita ubah, kita atur sesuai dengan yang kita inginkan dengan cara memformat. Jadi format sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kadang-kadang di dalam memanipulasi fungsi jam ini, kita hanya ingin dari suatu jam yang kita masukkan, kita ingin mengambil jamnya, 17-nya. Ini ada fungsi hour, ya. Ada menit, minute, ya. Kemudian ada detik, second, ya. Seperti itu. Nah, kita coba masukkan. Kalau langsung tadi diketik langsung 17 20 lewat 12 detik, enter, ya. Dia tampil begitu. Atau menggunakan fungsi time 17 20 12, ya, enter. Nah, ini dia nggak mau. Kita lihat penyebab dia nggak mau, ya. Ini komputer yang saya gunakan dalam posisi ini untuk format tanggalnya adalah gaya Indonesia. Ini kelihatan dari sini, ini titik koma. Jadi nggak bisa koma, saya harus pakai titik koma karena gaya Indonesia. Ya. Enter. Nah, ya, seperti itu. Kemudian mengambil jam sistem itu sama dengan now. Kurung buka, kurung tutup, enter. Yes. Saya ulang. Sama dengan now, kurung buka, kurung tutup, enter. Nah, hasilnya seperti itu. Dan ini format jamnya, bentuknya bisa diubah. Ini kita blok, ya. Tekan CTRL 1, CTRL angka 1, ya. Nah, ini CTRL ditekan, lalu angka 1, ya. Tuh. Kemudian number, kemudian time, ya. Kita bisa pilih bentuk yang kita inginkan. Oke. Tuh. Ya, seperti itu. CTRL 1, number, time, ya. Pilih bentuk yang diinginkan. Lalu oke. Ya. Atau ya di custom juga bisa, ya. Tuh. Ini ada, bisa diatur
ya. H itu jam, ya. Kemudian M itu adalah menitnya, S itu adalah detiknya. Ya. Tuh ya. Oke. Tuh. Detiknya nggak ada. Kalau mau sama detiknya, detik itu S. Ya. Nah, ini tadi memasukkan fungsi jam, kemudian memformatnya. Kalau kita ingin mengambil 17-nya, jamnya 17-nya, kita bisa menggunakan fungsi hour. Ya. Hour dari A1 boleh, A2 boleh. Sesuai catatan aja saya tulis A2. Nah, ini 17, keambil jamnya. Perhatikan fungsi now. Fungsi now itu dia setiap kita selesai melakukan sesuatu, dia berubah ya, ngikutin jam dari sistem. Jadi, diperhatikan ya. 45, 14. Tuh, dia berubah. Jadi, kalau menit tadi mengambil menitnya ya. Kalau mengambil detiknya, second. A2, enter. Nah, ini untuk mengambil jamnya, ya. Ambil 17-nya jamnya dari sel A2, jam yang terlihat di sel A2. Kalau ini untuk mengambil menitnya, angka 20-nya ya. Kalau ini untuk mengambil detiknya ya. Nah, itu tadi fungsi-fungsi yang berkaitan dengan jam. Sekarang yang berkaitan dengan teks. Saya suka kentang. Ini sengaja ditulis ada yang huruf besar dan huruf kecil ya. Pertama, fungsi upper. Fungsi upper ini digunakan mengambil tulisan di sel yang lain. Dalam hal ini kita ambil dari A10, lalu mengubahnya menjadi huruf besar semua. Tuh, ya. Ini A10 isinya begini, diambil, diubah menjadi huruf besar semua. Kalau lower, ya, mengambil tulisan dari sel tertentu, dalam hal ini A10, diubah menjadi huruf kecil semua. Ini huruf kecil semua. Ya. Kalau proper, mengambil tulisan dari sel yang lain, dalam hal ini A10, lalu diubah menjadi setiap kata diawali oleh huruf besar. S-nya besar, S-nya besar, K-nya besar. Ya. Nah, kemudian di sini ada left. Left itu artinya kiri. Jadi left dari A10,3 artinya mengambil tulisan dari A10 3 huruf dari kiri. Ingat, saya nggak pakai koma, tapi pakai titik koma karena komputer yang saya gunakan itu dalam keadaan Windows-nya format penulisannya adalah format penulisan Indonesia. Jadi A10 titik koma, 3. Jadi ini artinya mengambil tulisan dari A10 3 huruf dari kiri. Ya, nanti hasilnya seperti ini. Middle, mid artinya tengah, tetapi dalam hal ini secara fungsi saya nggak membacanya mengambil tulisan dari tengah. Saya membacanya mengambil tulisan dari posisi tertentu sesuai dengan fungsinya. Ya. Jadi ini berarti mengambil tulisan dari posisi tertentu, tulisannya ada di A10. Dua ini mulai mengambil dari huruf kedua, berarti huruf A, mulai ngambil dari huruf A, sebanyak 3 huruf. Jadi hasilnya ayah. Ya, mengambil tulisan dari posisi tertentu, tulisannya ada di A10, diambil mulai dari huruf kedua sebanyak 3 huruf.
Ya, di beberapa buku dikatakan fungsi min itu mengambil tulisan dari tengah. Ya. Padahal kalau kita mau ngambil dari kiri bisa ini, ya. Ini tinggal duanya diganti dengan apa? Satu. Lalu mau ngambil berapa huruf? Right, right ini kanan, ya kanan. Jadi ini berarti mengambil tulisan dari A10 yang terletak di A10, 7 huruf dari kanan, ya. Ambil kentang. Len ini menghitung banyaknya huruf, spasi ikut dihitung. Jadi ini 17 huruf, 17 karakter. Nah, kemudian untuk fungsi-fungsi ini di sini itu bisa uh, digabung jadi satu seperti ini nih, ya. Ini gabungan ini cuman ini di catatan nggak saya. Oke, nanti saya tampilkan untuk perintahnya. Sama dengan left dari A10,3. Titik koma, sorry. Titik koma, ya. 3. Tuh, ya. 3 huruf dari kiri. Sekarang mid. Mid. Huruf besar juga nggak masalah. Huruf besar, huruf kecil nggak masalah ini. Mid. A10 titik koma 2 titik koma 3. Yang mengambil tulisan dari yang letaknya di A10, mulai huruf kedua sebanyak 3 huruf. Kemudian right dari A10,7. Coba kalau koma 4, tutang, ya. Kalau koma 7 kentang. Tuh, kentang. Kemudian len. Len menghitung jumlah huruf. Tuh 17, ya. Cuman hati-hati dengan huruf yang tidak terlihat. Ini saya suka kentang. Di belakangnya saya tambahin spasi. Sudah. Ini di belakangnya nggak ada spasi. Saya tambahin spasi, lalu saya enter. Jadi ketika kamu hitung, ini 17 huruf, tapi hasilnya berapa? 18. Kamu ngitungnya 17 karena spasi itu adalah huruf yang tidak terlihat. Jadi hati-hati. Ya, nanti kamu mengira fungsi lainnya yang salah. Enggak. Ini karena di belakangnya ada huruf. Memeriksanya, ya, ditaruh di A10, klik aja ke atas. Nah, ini lihat nih di belakangnya ada spasi nih. Ya. Atau dari sini juga bisa nih, tekan tombol fungsi F2. Ini itu ada spasi. Hapusnya spasinya. Tuh. Nah, kemudian fungsi-fungsi ini bisa digabungkan. Misalnya saya mengambil 3 huruf dari kiri, ya, mengambil 3 huruf dari kiri lalu diubah menjadi huruf besar. Berarti left dari A10,3. Ini hasilnya 3 huruf dari kiri, sai. Ya. Sekarang saya mau mengubahnya jadi huruf besar. Ya, kita tambahkan upper di depannya. Tadi saya menekan tombol fungsi F2 tadi. Upper. Jadi, mengambil 3 huruf dari kiri, hurufnya terletak di A10, lalu diubah menjadi huruf besar. Ya, jadi bisa digabung, ya, fungsi-fungsinya, 2 fungsi atau 3 fungsi bisa digabung, ya, atau lebih berapa fungsi bisa digabung sesuai dengan kebutuhan, ya. Demikian ini cara memasukkan jam, kemudian memasukkan teks dan fungsi-fungsinya, ya.